Ini mengupas yang isi-isi bait Jayabaya, ada keterkaitan dari yang saya ceritakan, bencana dan terjadi perubahan nama, pergantian pedoman, ya kan? Ketemu bait Jayabaya tadi, Mas. Mas, berarti kalau tadi saya dengar dari Mas Tinus tentang Indonesia akan berubah nama menjadi Nuswantara, ya? Iya. Intinya kan mencakup dari bukan Indonesia saja kan, mencakup Itu dari dunia, Mas. dunia. Iya. Jadi kalau kita melihat itu, apakah ini kalau kita berikan dengan banyak orang yang mengatakan, Mas, bahwa Indonesia nanti akan kembali ke kerajaan lagi. Iya. Betul, Mas? Iya, betul. Karena kan kalau kita melihat kata-kata Nusantara dan bisa itu nanti akan mencakup seluruh dunia, itu kita flashback ke zaman Majapahit dulu. Iya. Majapahit kan bisa sampai ke. Jadi intinya satu untuk semua, Iya. Mas. Itu. Makanya bilang Nuswa. Nuswa kan artinya Nuswa antara. Nuswa artinya tempat yang dihuni. Antara tuh berarti orang yang pinggir, orang yang pojok ning tengah. Berarti intinya artinya itu secara filosofinya itu adalah pancer. Jadi pusat. Ngono loh, Mas. Tapi untuk istilah Wilayah yang menjadi pusat dari dunia ini. Iya. Makanya diarani Nuswantara akan menjadi mercusuar dunia, itu kuwi maksudnya, Mas. Ya gitu. Karena istilah Nuswantara sendiri itu kan sebenarnya udah lama ya, Mas, ya? ya sudah lama. Itu kan akhir-akhir ini kan sudah menjadi naluri di mulut manusia nyebut Nuswantara daripada Indonesia. Toh, kenyataan seperti itu. Itu wis naluri alam, Mas. Sekarang kan banyak nyebut Nusantara daripada Indonesia. Jadi kalau kita memasuki zaman itu, Mas, zaman intinya kan kembali ke kerajaan. Iya. Nggak ada istilah yang namanya presiden aja, tetap ratu gitu. Ratu, raja. Raja. Iya, raja. Nanti itu. Jadi terbongkar dari apa yang dibilang adalah yang Jayabaya itu maksudnya, Mas. Trisula Wida itu pedoman, dan itu menjadi gambaran yang jagat. Nanti saya ceritakan di Honocoroko ya soal ini. Jadi penggambaran dari sifat Tuhan itu ada 3: penciptaan, pemelihara, pelebur atau penyempurna. Itu Hamemayu hayuning bawono, hamemayu hayuning sasomu, hamemayu hayuning diri. Makanya hamemayu hayuning bawono ki pencipta. Iya, Mas. Sang Maha Pencipta jagat. Ya toh, bawono. Hamemayu hayuning sasomo, keadilan. Jika kita menemukan keadilan dari setiap manusia saling menyayangi, Hamemayu hayuning sasomo, pemelihara itu ya sifatnya Wisnu. Ya kan? Nah, hamemayu hayuning diri itu kan yang gini toh, Mas. Ya, dirinya diri ini gini, bagian tubuh jenengan sing paling ditutupi apa? Harga diri di sini kan. Harga diri yang paling kita tutupi adalah di kelamin kita. Itu artinya Brahma Wisnu Siwa, cipta rasa jiwa, cipta rasa lan karso. Karso itu kan simbol itu tadi. Hamemayu hayuning bawono, hamemayu hayuning sasomo, hamemayu hayuning diri. Itu kuncinya di situ, Mas. Itu yang diartikan Trisula Wida itu. Nah, peduk ini yang menjadi pedoman di peradaban besok nanti. Jadi sudah tidak menggunakan Pancasila. Saya tidak menjat Pancasila, saya menceritakan bakal piye gitu. Ini pasti terjadi. Nah, itu pasti. Ini kan sudah diceritakan di bait kan. Saya mengolah dari apa yang dikatakan leluhur dan saya teropong dari indera ketujuh tadi. Terus saya sesuaikan dengan
teka-teki yang logika. Gunane otak kan digunakan mikir nalar kan, mikir rasional kan. Jadi orang mikir misalnya leluhur kayak petunjuk ini mau ditompo secara irasional, tapi tidak bisa mengerasionalkan, kan gitu. Makanya yaitu tadi pertama akan berganti dengan namanya itu tadi, kedua pedoman. Nah, ketiga nanti bendera juga ganti, Mas. Dirubah juga, Mas. Iya. Kau lambang negara gimana? Jadi kan selama ini jadi di Indonesia pernah mengalami kemakmuran. Ya, Mas. Pernah mengalami kemakmuran selama negeri Indonesia ini, selamar Mataram ke sini dan berdirinya Indonesia. Pernah mengalami kemakmuran. Ya, kalau yang rakyat kecil ya sampai sekarang ya belum, Mas. Gak belum, Mas. Belum. Kadang-kadang ya, Mas. Ini misalkan ini sebuah kain ya. Barat ini sebuah kain ya. Kain ini dibikin bendera oleh suatu negara. Kain ini menjadi sakral. Ya. Kan? Bendera itu akhirnya jadi sakral karena menjadi suatu keyakinan banyak orang. Gara-gara dari keyakinan banyak orang jadi sakral, hanya sebuah lambang. Nah, bendera Indonesia kan merah dan putih. Ya, saya tadi ngeritake apa? Banyu putih saka ing bapa, banyu abang saka ing biung. Banyu putih ngejo wantah manjing ing pangkonane ibu abang. Lah bendera Indonesia sing dipangku sing ndi, Mas? Abangnya apa putih? Abang. Kleru ya. Itu sungsang, Mas. Makanya kenapa alasannya seperti itu? Dari secara naluri alam itu sangat berpengaruh, Mas. Kudune putih ini dhuwur, abange ning ngisor. Berarti selama ini yang dipakai Indonesia Nah, Mas, ya? hal yang tidak disadari selama ini itu. Seharusnya Kadang-kadang yang- itu hanya lambang negara loh ya. Karena yang merah itu di bawah. Seharusnya merahnya di bawah. Makanya Polandia itu bener. Mampu ya. Polandia tak makmur negara nih. Dia walaupun hanya sebuah warna dan kain loh ya. Itu pengaruh, Mas, karena menjadi lambang hanya sebatas kain, jika menjadi suatu banyak keyakinan orang itu menjadi sakral. Nah ini, Mas, kalau misalkan ini kan benderanya kan merah putih. Kalau nanti sudah zaman kembali ke Itu nanti benderanya isinya adalah yang saya ceritakan awal tadi. Isinya bumi ki enek kehidupan ini mergo enek apa, Mas? Hasta Broto. Enek jagat urip iki. Karena ini menyangkut dunia, Mas. Hasta Broto. Hasta iki malah Kartika, Candra, Surya, ya kan? Maruta, Dahono, Bumi, Tirta, Bayu, angkasa itu. Dunia ini kan bumi ini ada kehidupan nak mergo ana hasta broto itu. Hasta lak 8, broto iki laku. Jadi pergerakan aktivitas dari 8 unsur alam itu akhirnya ning bumi iki enek kehidupan ini mergo kuwi, Mas. Karena saling melengkapi gitu mau. Nah, bisa jadi besok negaranya itu dicantumkan dari 8 hasta itu tadi. Jadi wong ki nek ngrungokke iki jenengan sing tak anu mudeng to sing tak critakake lak ya paham to. Lah makanya itu kan mudah diterima artinya. Itu metode yang jadi kita menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Kalau kita menerapkan seperti metode lama ya nggak sesuai dengan orang sekarang, akhirnya orang sulit memahami, akhirnya gagal paham juga kan. Ini yang saya tangkap ini, Mas, termasuk nanti ada perubahan nama ya di era yang akan datang, nama negara dan lain sebagainya. Itu kira-kira masyarakat yang sudah apa ya, kalau di negara kita khususnya Indonesia itu bisa menerima nggak ketika nanti diajak beralih seumpama pindah nama dan lain sebagainya itu? Nah nanti kan gini toh, Mas, karena ya tadi loh Jawa kari separo, Oh ya, kembali Cina lagi Longgar ya jodoh kan nanti Pak Bu akhirnya gabung. Lah sak dunia ki sing makmur Jawa Nusantara. intinya mereka jadi yatim piatu. Lah iya. Kan ning kene kan lak subur loh, Mas. Ya, ya. Nanti besok itu jangan heran kalau
bisa menangi zaman besok, itu banyak orang dari negeri sana berdatangan ke Nusantara karena dia butuh pengayoman gitu Mas. Makanya itulah nanti Nusantara yang akan menjadi mercusuar di dunia itu, jelenterai kayak gitu. Berarti kata-kata Indonesia nanti menjadi mercusuar dunia itu bukan hal yang mustahil ya Mas? Nah ini kan saya jelaskan secara logika, bukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan secara nalar kan, tapi kan benar-benar bisa dirasionalkan. Dicerna secara Nah, umum ya. jadi proses terjadinya alam bagaimana, Iya, iya. terus sampai terjadinya koyo perubahan-perubahan ini kan rasional kan seperti itu. Jadi dari pemahaman sejarah, jadi memang aku dari kecil sejak TK itu sudah nonton wayang, sudah gemar nonton wayang sendiri. Jadi diantar bapak saya gitu ya, Pak, aku nanti jadi ditinggal situ, tinggal pulang sama bapak saya. Jadi sendirian, jadi senengannya nih buri dalang, agak nih yogo sisi samping dalang gitu loh, tidak kotak itu. Jadi dari pemahaman, nanti makanya wayangnya dudu nontonan itu tuntunan Mas sebenarnya. Makanya wayang itu kan ayang-ayang. Lebih becik kan nontonnya sekolah buri kelir itu. Iya. Ayang-ayang itu gambaran hidup. Mulai diarani ayang-ayang ini jatine diri itu ya bayangannya diri. Sebuah gambaran hidup yang kita jalani ada di situ semua. Makanya jadi, semacam pembawa pesan gitu ya. Makanya saya memberi pesan kan akan terjadi goro-goro ini. Biar kita menjadi orang yang merdeka dari bencana itu. Selamat dari bencana itu. Kalau bisa memahami sing tak jelas gitu wis toh, saya yakin selamat. Manunggaling kawulan Gusti kudu nyawiji karo alam. Manembah marang Gusti, aja duwe rasa sifat adigung adiguna. Nek wis pinter, yang pinter iki ora dienggo minteri wong, ning dienggo berbagi kaweruh. Misalkan gini, kita kan orang guru, orang murid, tapi kita hidup itu sama-sama belajar. Itulah yang namanya kesetaraan hidup, podo joyonyo. Cukup Ya. Cukup ya. Nah itu intinya pesan saya seperti itu. Ya semua kembali pada pribadi masing-masing ya Mas ya. Karena kabeh ini ngalurnya artinya dewi. Jadi nggak ada unsur wah ini kudu ini, nggak ada. Itu saya memberikan penjelasan penerangan ini semua kembali pada pribadi masing-masing kan ngono toh. Karena kita tidak bisa berarti aku rasa dadi kowe rasa dadi aku, gampangannya seperti itu. Tapi kita bisa hidup berdampingan bersama dalam kedamaian. Itu tujuan alam semesta seperti itu. Makasih Mas Kris. Iya, rahayu.